Teman-teman udah tahu belum ada yang baru dari Google Ads, yaitu PIM Performance Max Campaign. Apa sih Performance Max Campaign itu sebetulnya? Yuk kita pelajarin apa itu sebetulnya Performance Max Campaign yang baru dari Google Ads. Jadi, Performance Max Campaign ini adalah jenis campaign Google Ads yang berbasis automated bidding atau strategi bidding otomatis, sehingga ia hanya bisa menggunakan strategi bidding conversion. Sehingga ia memiliki targeting yang lebih otomatis dan Google bisa membantu kita mencapai target audience yang lebih sesuai berdasarkan algoritmanya. Performance Max ini menggunakan machine learning untuk menayangkan iklan yang relevan kepada audiens dengan bid yang optimal untuk menghasilkan performa iklan Google yang maksimal. Dia ini komposisi strukturnya terdiri dari pertama headline, kedua long headline, ketiga description, keempat picture atau gambar, yang kelima video. Jadi selain tulisan, ia juga bisa menampilkan berbagai jenis bentuk kreatif baik itu gambar maupun video. Di mana Performance Max Ads ini akan tayang? Dia bisa tayang di 1. Search Ads, 2. Display Network, 3. YouTube, 4. Gmail, dan yang kelima Discovery Ads. Sekarang kita langsung aja ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tutorial membuat Performance Max Campaign. Oke, kita ke Google Ads ya, ads.google.com. Kita login. Kita login. Udah login ya. Oke, sekarang ke New Campaign. Iya. Kita pilih objektifnya dulu ya. Ini sebagai contoh, aku pilih objektifnya sales. Nah, pilih nih yang bagian Performance Max. Kita kasih nama campaign, lalu continue. Ya, kita atur budget ya. Sehari mau bikin berapa? Taruhlah 100.000. Biddingnya, karena dia automated bidding, dia cuma bisa pakai ini ya, conversions. Kita next. Ya, di sini kita setting targetingnya mau di negara mana. Indonesia. Kita setting bahasa. Ya, Indonesia misalnya. Ini kita bisa atur jadwal dan lain-lain. Next. Kita kasih nama asset group. Terserah ya kasih nama apa. Lalu kita ke final URL nih. Di bagian ini yang akan jadi struktur Performance Max Ads kita. Oke, final URL kita kasih landing page, alamat landing page kita ya. Ini punya aku, www.tanyakudigital.com. Lalu kita bisa screening gambar yang mau diiklankan langsung dari websitenya. Ini bisa langsung scan aja ya. Atau kalau mau ditambahkan upload juga bisa. Ini kita save. Logo. Kita atur headline.
Ini sebagai contoh aja ya, karena misalnya aku bisnis kursus digital marketing. Ini kontennya bisa disesuaikan sama bisnis teman-teman sekalian. Iya, kita isi headline-nya. Lalu ini ada long headline ya. Headline versi panjangnya. Ini teman-teman isi aja maksimal 90 karakter. Bisa silakan diisi. Oke. Kalau udah, ini diselesaikan dulu ya, karena semakin banyak itu artinya semakin bagus. Oke, lalu kita isi description-nya. Tuh, Google kasih suggestion bisa berdasarkan benefit produk kita, trust atau kepercayaan produk kita, atau words, rating, dan testimoni. Oke, kita isi ya. Ini call to action-nya aku pilih sebagai contoh apply now. Ini kita kasih nama bisnis kita. Lalu URL display path. Ini URL yang akan tertampil di search engine nanti ya. Ini aku kasih contoh aja. Lalu create audience signal. Ini kita bisa membuat atau menyusun targeting audience berdasarkan sinyal-sinyal target yang kita inginkan. Mulai dari segmen tuh. Kita bisa targetin berdasarkan interest. Yang atas atau yang bawah tuh berdasarkan keyword people who search for any of these terms on Google. Itu kita bisa atur nanti. Terserah ya. Atau demografi juga bisa tuh. Ini kita bisa setting. Oke, lalu kita next. Kita bisa setting extension. Ada tuh pilihannya ada banyak ya. Ada site link, ada call out, ada call extension. Ini terserah teman-teman mau optimasi yang mana. Cuma aku sebagai contoh aku pilih call extension aja. Kita bikin call extension ya. Oh, sorry, ini disapprove. Bikin baru kalau gitu. Oke, lalu kita selesai. Jika teman-teman sudah selesai menyusun strukturnya, bisa siap dipublish ya. Sebelum dipublish, itu akan direview dulu oleh Google. Nah, biasanya kan 1-2 hari tuh. Oke, nanti ketika sudah jalan, tips optimasinya adalah ke campaign yang sudah jalan, teman-teman klik di bagian asset groups. Setelah kita masuk ke asset groups, teman-teman bisa klik di bagian view details. Nanti akan tertampil tuh performance dari setiap aset yang teman-teman udah bikin. Nanti akan tertampil datanya. Ada yang good, ada yang best, ada yang low, ya ada yang bagus, jelek, ada yang medium ya. Teman-teman bisa perbaiki mana yang kiranya jelek. Kalau gambarnya jelek bisa ganti gambar. Kalau headline-nya jelek
kita bisa revisi headline-nya. Kurang lebih seperti itu pengertian Performance Max, tutorial membuatnya, dan bagaimana tips optimasinya. Untuk pembelajaran digital marketing yang lain dengan lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi website aku ya, www.taniakudigital.com. See you!